Oke, Untuk kan ya? welcome back to my channel di channel Coach Kevin Tim Swiss, konten Coach Kev interview. Hari ini kita kedatangan tamu spesial yaitu Mas Randy Satria Poku. Thank you. Sibuk apa sekarang? Nggak ada Coach Kevin. Oke. Ya, fun fact, saya kenal beliau baru beberapa bulan ya. Tapi saya sering lihat pas main di beberapa tahun lalu. Ya sekarang kita flashback dulu. Mas Randy ini kelahiran di mana dan kalau boleh tahu tahun berapa? Saya asli Malang, kelahirannya di jauh nih dari kota Malang nih, dari Lawang, kecamatan Lawang, Kabupaten Malang. Lawang. Itu tahun 89. 89. Oke, seumuran sama saya. Betul. Terus kita ke basket ya langsung ya. Pertama kali belajar basket itu umur berapa? Ceritanya awal basket ya. Awal basket agak lucu nih Coach Kevin nih. Jadi awal basket itu saya agak telat. Jadi kalau dimulai itu saya baru mulai basket kelas 1 SMA. Tapi basicnya memang saya sekolah olahraga nih. Jadi saya renang iya, sepak bola iya, tapi asal bisa aja. Jadi nggak menggelutin. Terus suatu hari nih saya di SMP itu saya nggak bisa basket, tapi teman-teman saya itu suka basket, ada ekskulnya. Saya SMP swasta di Lawang. Terus satu hari itu kita ada sparring sama SMP negeri di Lawang. Nah saya nggak bisa basket nih, saya cuma ikut aja. Terus teman-teman saya main. Nah, SMP saya dibantai habis, nggak karu-karuan, dibantai habis. Terus saya bilang sama diri saya sendiri, kok temen-temenku nggak jago ya? Kok temen-temenku diajar kayak gini ya? Nah akhirnya saya ngomong diri saya sendiri, saya pengen basket biar saya bisa ngalah-ngalahin ya anak-anak SMP negeri nanti waktu SMA gitu. Nah akhirnya waktu SMA saya masuk SMA negeri di Lawang juga, ikut eskulnya. Tapi ada satu teman saya yang waktu SMP itu ngajak saya langsung ke Bima Sakti. Bima Sakti Sukun, Bima Sakti Malang. Siapa yang ngajak itu? Ada namanya dulu itu Mas Deril. Ada temanku SMP dulu namanya Mas Deril. Kemana aku dengar? Mas Deril namanya dulu. Ada ke sana. Masih main dia? Enggak. Setahu saya sih sekarang enggak tahu ya kalau di luar-luar, kalau misalnya pick up enggak tahu. Terus main ke sana, jadi saya main ekskul sama di Bima Sakti. Bima Sakti waktu itu masuknya, kalau di Bima Sakti dulu ada mini, pemula B, pemula A, junior. Saya masuknya pemula B soalnya udah SMA. Dilatih sama Komputer. Itu pertama kali pelatih saya di Bima Sakti komputer. Gitu. Kalau SMA, jadi dibilang telat baru kelas 1 SMA, dan alasannya bukan karena saya suka basket, kayak saya pengen bisa basket buat teman-teman ini lagi gitu aja sih. Waktu itu posturnya udah paling tinggi apa? Enggak. Saya tinggi itu ya mulai SMA, tapi sebelumnya saya kecil, saya agak gemuk gitu, dan sakit-sakitan. Saya punya asma dulu itu. Tapi ya itu dijalanin terus, ya enggak bilang udah. Itu dari sampai SMA ya? Mulai SMA. Di Bima Sakti sampai tahun berapa ya? Sampai kelas berapa? Kelas 3 SMA. Oh, kuliah udah enggak ya? Kuliah waktu itu, jadi saya 3 tahun itu di pemula B, pemula A, junior, terus masuk kuliah junior Bima Sakti bubar. Jadi mau nggak mau akhirnya keluar dari Bima Sakti gitu. Sempat dilirik untuk masuk tim utama. Maksudnya Kalau waktu level lebih atas lagi. Jadi waktu lulus SMA udah ditawarin nih, kalau misal mau tetap di Bima Sakti nanti dikuliahkan di sini. Oh ya. Kita kan ikut ya. Paham. Kuliahkan di sini. Nah pada waktu itu
ada beberapa kampus yang nawarin. Nah, akhirnya yang saya pilih kampus yang saya terima pada waktu itu. Oke, nggak bisa disebut nama juga ya. Gak apa-apa kali ya. Yang saya Kayaknya nggak tahu ya semua ya. Saya kuliah di Brawijaya. Brawijaya UB. Ya. Berarti karirnya berlanjut ke kampus ke UB nih ya. Ke kampus Brawijaya. Nah itu langsung itu beasiswa basket nggak? Besok basket. Full? Full. Wah luar biasa. Jadi jangan semua istilahnya kalau anak-anak basket jangan menyepelekan kalau kamu bisa berprestasi basket nilainya kurang bisa membantu kamu untuk ke jenjang kuliah. Betul. Benar ditekuni aja. Keringanan orang tua. Benar. Sekalian menyalurkan hobi. Benar. Oke, itu langsung istilahnya masuk inti nggak? Enggak dong. Maba itu? Enggak. Jadi 2000 saya kuliah 2007 itu Umur 17 berarti ya? 18 ya. 18, 2007 18. Ya, 18 saya masuk maba Brawijaya nggak langsung masuk inti. Waktu itu senior saya di Brawijaya ya, lingkup Malang serem-serem juga sih. Jadi kayak Dimas Aryo, waduh, ya terus ada yang sekarang masih main kayak Mas Reza, Reza Tirek, serem-serem juga lah. Jadi kalau misal masuk ke inti enggak lah, tapi masuk 12 player. Jadi kalau misal dibilang tidak, masuk 12 player. Udah bagus itu ya. Alhamdulillah. Jadi masih bisa main bareng sama senior-senior yang berkualitas. Dan waktu itu kamu rookie, ada berapa rookie yang kepilih? Maba yang kepilih? Yang masuk, kita ngomong langsung main Libama ya. Yang masuk Libama itu dari maba 2007 3 orang mungkin. 3 orang. Banyak ya? Enggak banyak. Sisanya freshman apa? Jadi Brawijaya waktu itu ngeluarin 2 tim. Kita punya 2 tim, yang satu buat tim Libama, yang satu buat katakanlah buat kampus league. Oh, jadi rookie atau senior yang tidak bermain di Libama dimainkan di kampus league. Berarti lebih mengutamakan Libama. Pelatihnya sama lagi? Enggak. Waktu saya Libama 2007-2008 itu Mas Tato, Coach Tato. Terus ada perubahan di pelatih itu 2010 Coach Nawi. Mas Nawi. Itu yang sempat double nggak itu? Misalnya Libama habis itu 5. Enggak, Libama itu 5 itu pergantian dari Libama. Oh, iya sih udah nggak ada waktu itu ya. Itu 5 baru ada 2009-2010. Lupa. Sampai berapa tahun itu? Apa itu? Tim berjenjang di 5 itu, Mas Randy-nya. Sampai lulus, sebelum lulus. Terus? 5 tahun. Ya, saya kuliah 5 tahun. Juara berapa kali? Juara di Liga Mahasiswa itu? Liga Mahasiswa. Jadi sistemnya beda Mas Kevin. Kalau semisal dari Libama itu adalah yang diambil, Libama itu regional Jawa Timur dulu. Nanti dinaikkan ke Kejurnas, nanti dinaikkan lagi ke Libama Nasional. Nah, Kejurnas ini antar Jawa Timur? Belum. Jadi kalau untuk antar Jawa Timur adalah Libama regional. Oh, regional. Oh, masih regional itu. Jadi kayak kalau Malang, Surabaya, Jember dan lain-lain itu dimainkan di Jawa Timur dulu, diambil 2. Diambil 2 dimainkan ke Kejurnas. Kejurnas ini juara 1-2 seluruh Libama Indonesia yang menggunakan sistem Libama. Mainkan Kejurnas, yang menang 1-2 dimainkan ke Libama Nasional. Jadi Libama Nasional itu 10 tim terbaik nasional Indonesia. Jadi kita main ke Libama Nasional. Di Kejurnas kita jadi Libama 2000 terakhir Libama itu 2009-2010 kita juara 3 kalau nggak salah Jawa Timur, main ke Kejurnas kita barengan sama ITHB, Kaleb, Januar, tuh
Kita final lawan mereka, kita naik ke Libama Nasional. Libama Nasional kita ketemunya dari Wenas. Waduh, Prastawa. ngeri ya. Lumayan. Itu ngeri. Tapi waktu itu bisa ngimbangi nggak? Enggak dong. Karena kita terhitung Brawijaya pada waktu itu ya, terhitung belum pernah punya nama di nasional. Oh gitu. Jadi pengalaman pertama kita main di Bama Nasional, kita masuk 10 besar nasional, timnya kan 10 tuh, berarti gamenya kan 9 kali nih, kita kalah 9 kali. Ya. Tapi setelah itu kita punya pengalaman ternyata main di nasional seperti ini nih. Pulang ke Malang, main Kampus League, kita main 5 regional. Akhirnya kita punya pengalaman dari nasional yang pertama itu mulailah Brawijaya sampai sekarang. Naik terus. Rival abadinya UB kalau boleh tahu waktu itu siapa? Di mana? Di Malang. Di Malang. Rival utama. Pada zaman saya, Merdeka. Umar ya. Memang. Kalau di Jawa Timur, Jawa Timur kita UNER. UNER. Karena Ubaya, kalau menurut kami Ubaya pada waktu itu sudah bukan kelas kami. Majakas ya. Ya, kalau kita ngomongin murni mahasiswa ya, yang kita keket banget itu sama Erlangga. Waktu itu pemain IBL boleh ikut nggak? Yang rugi-rugi kan sekarang kan masih ikut boleh? Nggak boleh. Oh nggak boleh waktu itu. Nggak boleh. Terus misalkan IP-nya jelek waktu itu boleh ikut nggak? Atau pernah nggak? Pernah mengulangi misalkan ada nilainya di bawah berapa itu minimal Kalau indeks? waktu 5 itu kalau nggak salah itu ada target minimal IPK, tapi kalau Libama nggak ada. Oh beda ya. Nggak, beda. Terus Saya Mas Randy waktu itu nilainya bagus terus ya? enggak dong. Ya dong, satu semester kita nggak kuliah, untuk pertandingan kita 3 bulan. Oh. Tapi teman-temanku pinter-pinter. Waduh. Saya aja kayaknya. Enggak lah, masih kita juga. Saya aja kayaknya. Jadi ya lulus dengan IPK bisa lulus lah Ya. waktu itu. Tapi kita dari waktu itu kita ke 5 ke Libama Nas itu yang megang kan Mas Nawi. Mas Nawi sangat concern sama nilai. Jadi kalau misal memang tabrakan kuliah sama latihan, kuliah dulu. Sampai nilainya bagus mungkin ya? Atau gimana? Misalnya nilainya jelek. Teman-temanku tuh pinter-pinter Mas Kevin. Oh, meskipun latihan Iya, toh ya? ada pinter-pinter serius. Kita bagus-bagus. Kita bagus-bagus. Yes, lumayan lah. Ketolong ya berarti ya, selamat ya. Hari latihan kita jadi 2000 di bawah 2010 kita nggak piagor kan. 2010 baru kita punya baru Pertamina. Nah itu latihan kita mulai sering dalam artian pagi iya, kalau sore ada jam kosong kita jatuh syuting sendiri. Begitu malam jam latihan malam jam 7 gitu kan, bisa sampai jam 1 malam. Wah gitu, iya. Pagi berarti malam itu. Oh malam ya, masih malam. Jamnya beda berarti. Malam sampai jam 1 dini hari. Ya. Perjuangannya kayak gitunya. Ya. Tapi ya ada hasilnya memang ya. Alhamdulillah. Mantap sekali. Nah, tadi rival di kampus, sekarang aku tanya siapa sebutkan ya satu aja pemain yang paling muales dijaga sama paling muales buat dilewatin. Jadi pinter jaga sama pinter offense siapa? Paling wis. Aduh males ketemu orang ini, pemain ini. Pada waktu itu. Apa perlu disensor? Aku menghindari ketemu pemain ini. Bukan karena konflik ya. Ya di lapangan, wah berat kalau ketemu ini gitu. Kayaknya saya yang harus hindari kayaknya. Berarti diri sendiri gitu ya? Diri sendiri Ya, malah enggak ada. Kalau kampus lain aku enggak. Oh gitu. Kalau di tim sendiri wis. Mas Kaisang. Posisi beda padahal ya? Sama, 23. Oh, bukannya dia satu ya? Enggak. Oh, sampai 23.
Oh, tapi 3-4. Enggak, 2-3. Waktu itu Mas Reza starternya Starternya, saya backupnya dia. berapa menit istilahnya kalau satu game? Waduh, kalau Mas Reza, ibaratnya kalau Mas Reza nggak cedera, saya nggak main. Pernah? Nah, Wow. Tuh. Nah, aku tanya waktu di bench itu perasaannya gimana? Jadi yang pertama kalau waktu di bench ya, waktu main. Jadi kalau misalnya saya biasa di SMA starter, kan, terus main antara SMA bisa menang bisa juara gitu kan. Terus di Popda juga main starter gitu kan. Terus main kampus dengan banyak senior yang jago-jago, saya cadangan sudah diri Pak. Tapi memang pada waktu itu saya rookie, senior saya oke banget. Senior saya oke banget. Jadi sangat bisa buat panutan. Dari contoh main, dari attitude, dari mental, mental sih. Dan mereka mengayomi nggak? Ngayomi banget. Enggak di misalnya di gojloki, enggak. Kalau misal dulu ada omongan kalau misal Brawijaya kalau gak ada adiknya bully, enggak sama sekali. Oke. Sangat ngangkat mental banget, sangat bisa dijadikan panutan banget pada waktu itu. Selain Mas Reza, satu pemain yang istilahnya bisa membangkitkan semangat di tim itu siapa? Waktu itu Banyak. membakar salah satu momen atau pemain. Jadi dulu tuh ada satu angkatanku, Rugi. Aku bilang dia jago banget. Tunduk aku deh, pada waktu itu jago banget. Dia pernah main di barengan saya mulai SMA, mulai dari Lawang. Itu namanya Haritsa Herusidityo. Oh, Pemainnya Mas Incan. pemainnya Bandung ya? Bandung, benar. Itu orang mana ya? Orang Lawang. Tuh, itu yang kita saling support lah. Kita saling support, sama-sama ruginya, sama-sama masih di bawah para senior yang ayo basket, ayo juara. Tuh. Terus yang dari segi dia nggak mau kalah itu yang sepantaran tuh. Dan dia sempat jadi kapten kan? Ya. Kelihatan berarti ya? Pernah jadi kaptenku di Libama itu. Libama yang kita pertama kali lolos itu dia kaptennya. Masa ini berarti kapten? Akhir-akhir karena mau lulus ya, senior sendiri, lainnya di bawahku. Oh, soalnya Nah, nggak lulus jadi yang banyak waktu aku masuk udah senior 2012 itu pemainku banyak yang di bawah setahun, 2 tahun. Angkatanku udah nggak ada. Terus kalau momen tidak terlupakan, entah sedih atau senang, Tidak terlupakan di itu UB, di Brawijaya. ya di kampus kita atau di Libama ini. Waktu ke Jurnas Jogja, jadi kita habis main regional. Tahun berapa ya? Tahun 2010, tahun kuliah ketiga itu pertama kalinya kita lolos ke Libama nasional, yaitu tadi dari 10 tim teratas, yang negeri cuma 3. Dari semuanya swasta memang universitas beasiswa basket. Jadi kayak Perbanas, kayak UPH, kayak ITHB ya. Yang negeri cuma UGM, Brawijaya sama UNER. Pada waktu itu, akhirnya seneng banget pertama kali lolos ke nasional itu di kalah sih di Kejurnas, kita kalah sama angkatannya Kaleb itu ITHB itu. Cuma akhirnya bisa main ke nasional, kita main seri, seneng banget. 2010 Kejurnas Jogja. Terlupakan? Enggak. Masih ada jersinya ya? Masih. Foto juga Masih ada itu. Kalah nangis ya itu? Kalah happy itu. Oh ya? Karena juara 3, juara 4 nggak lolos. Yang main yang lolos juara 1, juara 2. Oh iya. Meskipun kalah nggak apa-apa. Enggak masalah. Bisa lolos. Pernah nggak waktu tanding nangis kalah? Entah kalah atau cedera atau menyesal? Atau Atau pas jadi cadangan? Nggak pernah ya? Kuat ya, strong ya? karena
itu tadi aku pernah cerita tadi, kita main 9 kali kalah. Jadi kayak kalah itu, kalah menang ya tergantung poin, tergantung mental, tergantung game nggak ada yang seri gitu aja. Jadi kalau misal sekarang kalah bisa kita balas gitu aja. Kompak kayaknya ya timnya nih, chemistry-nya ada dapat kita 12 pemain itu hampir 3 tahun nggak berubah. Jadi mulai 2010, 11, 12 itu hampir 3 tahun itu tim kita pemainnya sama. Cuma kurang Mas Cincan tadi. Dia berangkat ke pro. Sempat lulus nggak dia kuliah? Enggak, pindah dia. Pindah kampus. Di fakultas sekarang. Sekarang kita bahas setelah after college life. Nice. Ya. Setelah lulus, setelah sudah, apakah ada pikiran pengen jadi pemain pro atau bekerja? Ada 2 pilihan gitu misalkan. Pilih mana waktu itu? Oke. Kita ngomong setelah kuliah. Ya, setelah kuliah. Setelah kuliah, saya kuliah lulus 2012. Di tahun 2000, kita flashback sedikit, di tahun 2011 saya di trial di CLS. Waktu itu masih Christopher Tanjaya, Top. Terus angkatan saya trial itu ya itu Januar, Web. Oh ya pasti kampus itu ya ketemu itu ya. Akhirnya di trial kita di CLS waktu itu Arif Hidayat, Wisnu masih junior, belum masuk naik ke pro. Itu kita di trial, ada tawaran mau masuk junior CLS, pindah kuliah nih ke Ubaya. Waktu itu sudah sempat lulus pokoknya? Belum. Belum. 2011 belum lulus. Udah kurang dikit misalnya. SKS saya udah banyak nih, tapi ketika waktu pindah ke Ubaya, SKS saya dipotong. Jadi pending dulu lah. Saya lulus dulu aja. Saya bilang gitu ke Top waktu itu. Setelah itu lulus 2012, saya ngabarin lagi, saya udah lulus nih. Udah lulus S1 sudah. Ya udah, tapi kalau misal main di sini tapi nggak bisa langsung ke pro ya, ke junior dulu. Nanti beasiswa S2 bla bla bla. Full ya. Enak. Pada waktu itu mindset saya nih pengen basket dia tapi cari rezeki ya iya gitu kan. Dengan standar S1 menurut saya waktu itu. Terus oke, saya tampung tuh. Enggak saya iakan ke CLS. Saya tampung, setelah itu ada tawaran dari Bima Sakti. Dari Bima Sakti Malang, dari pemain waktu itu kan. Terus nggak tahu ya ini salah apa enggak ya, tapi pada waktu itu saya menanyakan hak saya sebagai pemain itu apa aja, gitu kan? Maksudnya dari hak apapun, dari salary, dari apapun. Saya menanyakan pada waktu itu dijawab salary segini dengan pemain rookie. Oke, saya tampung. Waktu itu sudah jadi NBL apa? Masih IBL? 2012, lupa. NBL mungkin kayaknya, NBL kayaknya. Ya NBL kayaknya. Terus saya tampung deh, soalnya saya bukan dari keluarga yang mampu gitu loh. Saya harus cari uang nih buat hidupi keluarga saya gitu kan. Hidupi saya sendiri gitu. Saya pengen basket, tapi ya tetap balik lagi waktu itu mindset saya cari rezeki gitu. Terus pas saya masih tampung dari Jalan Bima Sakti, saya memang nggak apply ke klub, nggak nyoba apply ke klub. Terus ada tawaran dari, boleh nyebut ya tempat bekerja sekarang? Boleh nggak apa-apa. Ada tawaran dari BCA Malang. BCA Malang pada waktu itu Pak Roni Wibowo, Koroni itu nanya nih ke Mas Nawi, siapa nih pemain yang Brawijaya yang mau lulus, gitu kan? Wah ini si Koku nih, mau coba nggak? Dikenalin di trial latihan BCA. Berarti bukan interview BCA dulu ya?
Langsung trial basket dulu ya. Langsung diajak latihan. Wah. Sebelumnya nggak pernah latihan di BCA. Oh. Nggak pernah. Ya kenal beberapa orang tapi nggak pernah ikut latihan BCA, nggak pernah. Kebetulan pelatihnya juga Mas Nawi gitu ya. Bukan. Oh, bukan. Pelatihnya waktu itu zaman situ si ini Mas Cici. Oh, Mas Rosi. Mas Rosi. Masih Mas Rosi waktu itu. Terus belum Mas Kobe. Masih Mas Rosi. Terus Putraya latihan, beberapa latihan, terus Pak Roni hubungi nih. Yaudah ikut seleksi yuk, mau apa enggak? Ikut seleksi kerja nih. Balik lagi saya tanya waktu itu. Boleh tanya ke Roni. Saya tadi berapa? Kamu tuh poin orangnya. Iya. Soalnya daripada saya kecewa di belakang kan. Betul. Mending langsung tembak di depan. Betul. Segini. Oh oke. Gitu. Langsung. Oke, karena menurut saya masih bisa basket. Saya masih bisa dapat salary segitu. Saya bisa bekerja gitu. Enak ya. Dapat semua gitu. Jadi nggak hanya basket, nanti basket setelah itu cari kerja atau basket tapi salary-nya kurang. Dan itu kayak satu paketnya oke gitu loh. Enak. Jadi saya ikut seleksi lah. Dan di tim basketnya biasanya pun banyak teman-teman yang saya kenal, teman-teman mahasiswa yang saya kenal. Terus akhirnya iya sampai sekarang. Beruntung. Kalau dibilang pintar enggak sih, beruntung aja. Dikit. Berarti semua intinya dari basket. Benar. Basketball save my life. Betul. Jadi yang saya tekuni hasilnya sekarang. Jadi saya tuh suka basket, bukan suka main tapi saya suka basket keseluruhan. Saya mengikuti, saya fans basket, saya luar negeri dalam negeri, saya ikuti info-infonya. Saya suka basket bukan karena hanya saya pengen main basket, saya suka basket. Orang tua pun juga support. Tidak. Tidak Awalnya tidak, biasa aja. Biasa aja. Keluarga bukan dari Atlet. Atlet bukan? Bukan dari atlet. Akademis. Bapak saya TNI. Wow. Bapak saya TNI. Anak kolong ya. Betul, anak kolong. Ibu saya ibu rumah tangga. Pernah diarahkan ke TNI. Iya. TNI sering. Padahal berat badan juga menunjang ya. Benar. Tapi tadi kalau TNI, Polri gitu harus panggilan hati ya. Ya, kalau misalnya paksaan takutnya di tengah jalan nggak terima tuh. Meninggal. Berarti banyak pilihan waktu itu ya. Banyak sih. Orang tua pernah nggak ngapain sih basket terus cari kerja yang pasti gitu loh. Waktu itu waktu kamu basket gitu. Ada? Enggak. Enggak sampai segitu ya. Jadi mungkin tracknya kebetulan pas sih. Jadi SMA basket terus cari beasiswa kuliah basket terus dapat beasiswa kuliah, jalan lulus kuliah langsung kerja. Itu ya yang bikin orang tua support ya. Iya. Anak ini basket tapi juga bisa meringankan keluarga. Benar. Luar biasa cerita. Jadi dilihat juga kan ya. Kita jelas gitu loh. Mainnya kemana sih ya, ke lapangan. Mainnya sama siapa sih ya, sama pemain basket. Jelas gitu loh. Basket juga membantu kita keluar dari istilahnya kenakalan remaja juga ya. Iya, mungkin kalau misalnya saya nggak basket, nggak ketemu teman-teman basket, aduh nggak tahu jadinya saya. Iya. Karena saya dibilang kalau taat dengan aturan keluarga ya nggak juga gitu. Tapi ya tadi yang saya ikuti ya di basket, terus teman-teman saya juga suka basket ya, main sama anak basket, kemudian di lapangan, ketemu teman itu aja, nganggur ya ke lapangan gitu. Iya. Oke. Itu untuk part 1. Ini masih part 1, ceritanya udah seru. Jangan lupa like, share, subscribe. Kita sambung di part 2. Terima kasih. Salam dari ngalam. Ambil ngecek soalnya aku ngupload langsung